Otote bajingan. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Setelah teman-teman klik modul, kemudian klik file, akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman klik yang pilih yang aggregate planning ya. Kemudian untuk kelompoknya kita samakan saja seperti tadi, sesuai dengan kelompoknya teman-teman masing-masing. Kemudian untuk number of periodnya, silakan teman-teman isi dengan 4 periode, karena kita ambil 4 bulan terakhir, yaitu bulan Oktober sampai Januari. Kita akan meramalkan satu bulan, apa namanya, kita akan memperhitungkan 4 bulan dimulai dari bulan Oktober, November, Desember, dan di bulan tahun selanjutnya itu di bulan Januari. Kemudian untuk short checknya teman-teman pilih yang lot sales. Kemudian untuk long name-nya teman-teman silakan pilih yang Januari, Februari, atau yang pilih yang bulan. Oke, kalau sudah teman-teman silakan klik OK. Kemudian untuk periodnya kita ganti secara manual, sesuaikan dengan 4 bulan tadi, dimulai dari bulan Oktober sampai Januari. Oke, untuk demand nanti teman-teman bisa isi sesuai dengan perhitungan manual yang ada di laporan nanti. Kemudian teman-teman isi sesuai dengan jumlah permintaan yang ada di periode ke-10, periode ke-11, periode 12, dan periode 13. Ini hanya sebagai contoh saja ya teman-teman.
Oke, untuk input demonya apakah sudah bisa diikuti teman-teman? Mas maaf, untuk data demandnya lihat di mana Mas nanti Mas? Itu sesuaikan dengan studi kasus teman-teman nanti. Ini kan kita hanya sebagai contoh, kita hanya sebagai prakteknya saja. Nanti untuk studi kasus, terus data permintaan nanti akan dikirimkan setelah praktikum. Jadi nanti setelah praktikum akan ada studi kasus yang di-share. Nah, studi kasusnya itu beda lagi. Ini hanya kita praktek saja biar teman-teman tahu. Nanti untuk datanya itu beda lagi Mas. Sudah kami siapkan untuk tadi ya. Gimana? Sesuai case-nya masing-masing nanti ya. Ya, sesuai case studi kasusnya masing-masing. Jadi untuk datanya ini jauh berbeda dengan data yang saya paparkan sekarang. Ini hanya sebagai contoh pengerjaannya saja, Mas. Ya, noted, Mas. Oke, baik. Mas, untuk nantinya kan studi kasus satu soalan dari forecasting dilanjutkan kemari begitu. Apa ada soal lagi untuk yang aggregate planning? Untuk permintaan itu dilanjutkan Mas dari modul 1 nanti sampai terakhir nanti kita permintaannya tetap sama, menggunakan permintaan yang sama. Jadi satu case itu untuk beberapa modul itu nanti. Jadi nanti metode yang tadi yang saya tanyakan pilih yang sesuai, habis itu dilanjutkan kemari ya. Cuma satu metode yang terbaik ya. Betul sekali Mas. Udah, udah, udah. Jadi ambil link KBR, copy, kita buat dulu. Jadi ambil kopi di dapur, minta mbak kopi. Oh. Nah, jadi gini Mas, ini sebagai contoh saja ya. Ini kan ada metode yang sudah terpilih di di modul forecasting, di metode forecasting yang nantinya akan teman-teman apa ya, analisis metode mana yang paling relevan untuk digunakan sehingga nanti untuk permintaannya teman-teman ambilkan dari sini untuk metode yang Januari ini. Ini kenapa di sini tiga tiga 33.000,72, tapi di sini inputnya 33.001. Ini kita pakai pembulatan teman-teman. Jadi yang diinput di bulan Januari ini adalah hasil dari metode terpilih yang akan dilanjutkan ke aggregate planning. Jadi metode terpilih dari forecasting nanti akan dilanjutkan ke pengolahan data di aggregate planning. Seperti yang ditanyakan oleh Mas Hangga Irawan tadi, mungkin seperti itu penjelasannya Mas Hangga. Jadi untuk metodenya akan tetap apa namanya untuk pengolahan datanya akan tetap melanjutkan dari metode dari modul-modul sebelumnya, saling berkesinambungan nanti. Baik Pak, terima kasih. Oke Mas. Mungkin untuk itu akan saya lanjutkan terlebih dahulu. Selanjutnya adalah pengisian regular time capacity. Silakan teman-teman perhatikan untuk pengisian regular time capacity-nya kita ambilkan dari kapasitas produksi waktu normal. Ini berdasarkan perhitungan manual dengan rumus seperti ini. Jumlah tenaga kerja dikali dengan jumlah jam kerja per bulan dibagi dengan waktu produksi per
5 ini sebesar 88%. Jadi kalau di rumus laporan 36 orang yang kurang dikali 8 jam, 8 jam dikali 26 hari dibagi dengan 0,16, ini adalah perhitungan dari waktu produksi unitnya ini, kemudian dikali dengan efisiensi waktu produksi yang diambil dari studi kasusnya teman-teman. Nanti untuk tingkat efisiensi nanti kita samakan keseluruhan sebesar 88%, sehingga muncullah regular time capacity-nya sebesar 4018,4. Akan tetapi untuk inputnya kita bulatkan di di software.com-nya. Untuk penulisannya tidak usah pakai koma. Seperti ini. Untuk perolehan regular time capacity sudah bisa dipahami teman-teman, dari mana asalnya, kemudian bagaimana perhitungannya. Kalau dirasa sudah, akan saya lanjutkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke overtime capacity. Jadi untuk input datanya ini kita ambil dari perhitungan manual ya teman-teman. Untuk perhitungan manual ini saya jelaskan satu persatu. Kemudian kita masuk ke overtime capacity atau kapasitas produksi waktu lembur. Bisa dilihat dengan rumus jumlah tenaga kerja dikali jumlah jam kerja per bulan dibagi dengan kebutuhan kapasitas produksi per unit dikali dengan efisiensi. Untuk waktu lembur ini, untuk 2 jam ini adalah waktu lemburnya teman-teman. Untuk waktu lembur 2 jam ini teman-teman bisa lihat nanti di studi kasus bagian modul aggregate planning itu di poin 4. Ini ada waktu lemburnya dengan maksimal 2 jam per hari. Jadi teman-teman nanti silahkan untuk perhitungan manualnya 36 orang itu adalah jumlah dari karyawan yang kita miliki di poin 1 ini. Kemudian untuk 2 jamnya itu adalah kita ambilkan di bagian overtime-nya ini. Overtime-nya per harinya 2 jam maksimal. Kemudian efisiensinya seperti tadi kita ambilkan dari tingkat efisiensi yang diharapkan sebesar 88%. Kemudian yang terakhir ini adalah kebutuhan kapasitas produksi per unitnya diambilkan dari perhitungan pertama tadi yang di A ini. Oke, sampai di sini untuk perhitungan manualnya bisa dipahami teman-teman, baik dari mana didapatkannya. Oke, kalau sudah dipahami, sekarang kita input overtime capacity-nya. Kita ambilkan dari poin C ini sebesar 10296. Untuk inputnya tidak usah diberikan koma. Sampai di sini bisa diikuti. Apabila ada yang tertinggal silahkan disampaikan ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke kontrak kapasitasnya. Untuk perhitungan manualnya seperti ini. Untuk subkontrak kita ambilkan di studi kasus, bisa dilihat pada poin 6. Subkontrak yang sudah ditentukan adalah sebesar 1.200 unit per bulannya. Jadi silakan teman-teman input subkontraknya sebesar 1.200 sesuai dengan subkontrak yang sudah ditentukan sesuai dengan kasusnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan manual lagi di bagian unit cost-nya. Ini adalah beberapa perhitungan manual yang teman-teman nanti kerjakan sendiri sesuai dengan studi kasusnya masing-masing. Untuk biaya mulai dari biaya produksi, kemudian nanti masuk ke biaya tenaga kerja sampai nanti yang terakhir adalah penentuan dari beberapa biaya simpan, kemudian biaya lot sales atau rotate cost. Nah, untuk perhitungan ini teman-teman silakan sesuaikan dengan studi kasusnya masing-masing. Ini hanya sebagai contoh. Uh, untuk perhitungan biaya tenaga kerjanya adalah gaji per bulan, kemudian dikalikan dengan kebutuhan jam kerja per unitnya, dibagi dengan jumlah jam kerja per bulannya.
untuk nilai dari gaji per bulan, kebutuhan jam kerja per unit, jam kerja per bulannya, teman-teman bisa lihat di studi kasusnya masing-masing. Ini ada gaji per bulannya, kemudian ini adalah eh, jumlah karyawan bekerja dalam satu harinya adalah 8 jam, dan untuk perhitungan setiap bulannya adalah 26 hari per bulannya. Jadi otomatis eh, di bagian perhitungan manual ini gaji dikalikan kebutuhan jam kerja unit per unit tadi yang sudah didapatkan di poin A seperti ini, kemudian dikalikan dengan jumlah jam kerja per bulan, berarti 8 jam setiap harinya itu dikalikan dengan 26, didapatkan dari sini. Ini adalah 8 jam per harinya dikalikan dengan uh, total dari hari yang ada di dalam setiap bulan itu, yaitu 26 hari. Jadi 8 dengan 26 sehingga didapatkan nilai 208 jam. Sehingga didapatkan biaya tenaga kerjanya adalah sebesar 4.044.062 rupiah, seperti itu. Kemudian kita masuk ke biaya produksi, yang dimana perhitungannya adalah biaya bahan baku plus biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerjanya bisa didapatkan dari uh, sini hasil perhitungannya tadi. Kemudian untuk biaya bahan baku, teman-teman bisa lihat di studi kasus di bagian nomor 9 sebesar 350.000 rupiah. Kemudian didapatkanlah kemudian didapatkanlah biaya produksinya sebesar 354.044 rupiah. Kemudian untuk biaya produksinya dengan waktu lembur, perhitungan manualnya untuk biaya tenaga kerja di waktu lembur akan kita hitung. Untuk rumusnya 1,5 ini didapatkan dari studi kasus juga. Apabila karyawan melakukan kegiatan overtime, maka karyawan tersebut akan mendapatkan upah sebesar 1,5 dikali jam kerja normal. Jadi didapatkan
seperti ini, 1,5 tadi didapatkan sudah ditentukan. Kemudian untuk biaya tenaga kerja waktu normalnya kita dapatkan dari hasil perhitungan yang di atas ini, yang perhitungan biaya tenaga kerja waktu normalnya, hingga didapatkan hasil perhitungannya sebesar 6.066,92 setiap unitnya. Kemudian untuk perhitungan produksinya, biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja. Tadi untuk biaya bahan bakunya teman-teman bisa lihat di bagian di kasus nomor 9 350, kemudian ditambah dengan biaya tenaga kerjanya ini, sehingga didapatkan 356.066,92 setiap unitnya. Oke, setelah ini kita akan lanjutkan untuk pengisian unit cost-nya. Setelah kita mengetahui dari mana asalnya, silakan dari teman-teman nanti akan input di bagian software-nya. Untuk regular time-nya itu berarti didapatkan dari biaya produksi dengan waktu normal, yaitu sebesar 354,62 setiap unitnya. Untuk inputnya, untuk penggunaan komanya hanya di akhir saja, contohnya seperti ini. Untuk 354 berarti 354 044,6. Jadi untuk duanya tidak usah dimasukkan dalam input. Kemudian untuk overtime-nya, teman-teman bisa dapatkan setelah kita menghitung dengan manual biaya produksi dengan waktu lembur. Untuk angkanya bisa kita dapatkan di 35404. biaya produksi ini, biaya produksi dengan waktu lembur sebesar 356,666,92 setiap unitnya. Kemudian teman-teman input. Kemudian untuk subkontraknya,
Untuk subkontrak teman-teman bisa lihat di studi kasus di pada nomor 10. Ini adalah harga beli produk subkontraknya adalah sebesar 550. Silakan teman-teman input dalam uh, software komnya, pengolahan datanya. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk holding cost, teman-teman juga bisa lihat di bagian studi kasus sebesar 8.000 per unitnya. Bisa dilihat di nomor 12 di kasus modul 2. Untuk biaya simpan holding atau holding cost-nya sebesar 8.000, silakan teman-teman input ke dalam setelah teman-teman input holding cost-nya, kemudian kita input loss sales cost-nya atau sorted sebesar 25.000. Ini juga teman-teman bisa dapatkan di nomor 12 pada studi kasus. Kemudian teman-teman input ke dalam input data formnya. Kemudian kita masuk ke increase cost dengan perolehannya kita dapatkan pada studi kasus nomor 13 sebesar 40.000. Kemudian untuk initial inventory-nya kita dapatkan dari studi kasus juga di nomor 11 sebesar 1.000 unit. Sorry. Sebelum initial inventory kita ada decrease cost. Decrease cost ini kita dapatkan di nomor 13 juga pada studi kasus sebesar 20.000. Kemudian untuk initial inventory kita dapatkan 1.000 unit di nomor 11 pada studi kasus. Kemudian untuk unit last period-nya atau periode akhirnya, pada periode akhir periode memiliki persediaan 3.000. Kita input ke dalam formnya 3.000 seperti ini. Oke, untuk input data kita sudah semua. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk input datanya ini? Karena ini ada sedikit perbedaan dengan modul sebelumnya, sehingga ini harus perlu memperhatikan dengan banyak. Silakan teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan. Untuk metode yang pertama yang kita gunakan pada modul agregat planning ini adalah smooth production atau average gross given. Ini ada beberapa metode yang akan kita gunakan. Yang pertama ada metode average gross given. Silakan teman-teman pilih. Kemudian klik solve. Ini adalah tampilan dari output agregat planning dengan menggunakan metode smooth production average gross given. Kemudian ini adalah tampilan detail dari
Seperti itu teman-teman. Kemudian apabila tidak ada yang ini tanyakan mengenai modul agregat planning ini dengan metode yang pertama ini, akan saya lanjutkan dengan metode yang selanjutnya. Untuk modul agregat planning ini teman-teman tinggal mengganti saja metode-metode yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan laporan nanti. Yang kedua ada smooth production atau net demand. Silakan teman-teman ganti saja metodenya. Kemudian klik solve, ini adalah outputnya, ini adalah grafik yang dihasilkan. Kemudian kita lanjut ke metode selanjutnya, kita ganti cash current demand, ini adalah output dari metode cash current. Ini adalah grafiknya. Nanti teman-teman screenshot untuk dimasukkan ke laporan. Kemudian ada metode crash previous. Seperti biasa, ini adalah tampilan outputnya. Ini teman-teman bisa perbesar. Nanti silahkan diperbesar sendiri. Kemudian untuk grafiknya teman-teman screenshot seperti tadi. Kemudian ini adalah metode yang terakhir, constant regular time atau time dan overtime and source contract. Seperti biasa teman-teman screenshot output utamanya, kemudian screenshot detail dari grafiknya. Mungkin itu untuk pengolahan data dari modul agregat planning, mulai dari cara perhitungan manualnya sampai dengan pengolahan datanya. Kemudian nanti silahkan teman-teman analisis perbandingannya dengan beberapa menggunakan metode itu, metode mana yang paling terpilih dalam modul agregat planning. Mungkin untuk metode agregat planning, apakah sudah bisa dipahami untuk teman-teman? Kalau sudah dirasa cukup, akan saya lanjutkan ke modul selanjutnya, yaitu modul 3, modul MPS.